Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita membuka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Memang ayat ini agak panjang, tapi saya hanya membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Baik, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Perenungan pagi hari ini saya beri tema kecil ya, yakni tentang budak yang bersaksi. Ya. Kalau kita memperhatikan selama ini, ya terutama cerita-cerita sekolah minggu ya, dari kisah Naaman ini yang menjadi tokoh utama pasti Naaman ya yang dibahas. Sehingga Naaman ini seringkali dijadikan sebagai fokus dari pembahasan ayat-ayat ini. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari sisi anak perempuan ya, budak yang tinggal di rumah Naaman. Ya, mengapa perlu untuk membahas hal ini? Karena memang kesembuhan Naaman dan sampai dia bertemu dengan Elisa, ya, ada andil dari anak perempuan ini. Ya. Jadi dikisahkan di dalam ayat ini ada satu orang anak perempuan Ibrani atau orang Yahudi, ya, yang diculik oleh gerombolan orang Aram, sehingga pada akhirnya dia menjadi budak dan bekerja pada keluarga Naaman. Dan di sini dikatakan dia menjadi pelayan bagi istrinya Naaman. Di dalam sini tidak dicatat umur anak itu berapa, ya. Tetapi yang jelas di situ disebutkan seorang anak perempuan yang usianya masih sangat muda. Ya, kalau kita melihat posisi anak perempuan ini, yakni seorang budak, maka kita bisa mengerti bahwa posisi ini bukan posisi yang nyaman, posisi yang baik ya untuk seseorang. Kita tidak bisa membandingkan posisi anak perempuan di dalam cerita ini dengan posisi pembantu rumah tangga zaman sekarang ini ya. Mengapa saya katakan begitu? Kalau pembantu ya, ART sekarang ini, wah itu hak asasinya terjamin gitu ya. Kemudian dia digaji dan lain sebagainya. Tapi kalau budak perempuan di sini, dia adalah seseorang yang tidak memiliki hak apa-apa atas hidupnya. Dia adalah kepunyaan dari tuannya dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ya. Jadi segala sesuatu itu berpusat kepada tuannya. Lah kalau pembantu sekarang kalau dia tidak senang kepada tuannya, dia bisa minta berhenti untuk bekerja. Tapi bagi seorang budak di zaman itu, dia tidak bisa memilih untuk berhenti bekerja. Karena dia dibeli, bahkan kalau kita baca ayat ini ditawan ya, berarti dianggap seolah-olah seperti seorang tahanan.
Jadi dalam situasi yang seperti itu, dia dapat bersaksi bagi keluarga Naaman. Ya. Sehingga pada akhirnya Naaman dapat bertemu dengan Elisa dan mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. Ya. Sehingga kalau kita baca dalam ayat yang ke-15, di situ ada pernyataan yang cukup menarik ya dari seorang Naaman. Dikatakan di situ seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi Naaman setelah mengalami perjumpaan dengan Elisa dan mengalami kesembuhan dari sakit kustanya, dia berkata seperti itu, bahwa di bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Berarti pengakuan ini menunjukkan bahwa di Aram itu tidak ada Tuhan Allah seperti Tuhan Allahnya Israel. Nah, pengakuan Naaman sampai ke sana itu dipengaruhi oleh kesaksian budak yang bekerja sebagai pelayan istrinya di rumah mereka. Ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi rahasia penting dari kehidupan anak perempuan yang menjadi budak di rumah Naaman ini. Ya. Ya. Kita akan melihat beberapa hal yang dimiliki oleh pelayan perempuan istri Naaman ini, ya. Yang pertama di situ, ya, tercatat bahwa anak perempuan Israel ini adalah seorang yang sungguh beriman, ya, kepada Tuhan Allahnya Israel, ya. Di zaman Perjanjian Lama, keyakinan iman orang Yahudi, ya, itu ditegaskan dengan sangat jelas, ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa keimanan mereka itu, ya. Pada saat mereka dibuang ke Babel, ke Asyur, ya. Bahkan sekarang ini anak perempuan ini berada di negeri Aram sekalipun, dia tetap mengimani Tuhan Allah Israel itu dalam hidupnya. Ya. Maka kalau kita baca pernyataannya dalam ayat yang ketiga itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beriman. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang akan menyampaikan berita kepada orang lain kalau dia tidak mempercayai apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi di situ anak perempuan ini katakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi anak perempuan ini percaya bahwa hamba-hamba Tuhan, terutama nabi-nabi di zaman itu, adalah alat perpanjangan tangan Tuhan, ya, untuk menyatakan kuasanya bagi umat, untuk membawa umat dekat kepada Tuhan, untuk menyuarakan suara Tuhan kepada umat, menegur dosa mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, dan melakukan penyembuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Jadi dia sungguh beriman kepada kuasa Tuhan melalui pekerjaan para nabi, melalui pelayanan para nabi pada waktu itu. Sehingga dengan keberanian, dengan penuh kepercayaan diri, dia berkata, kalau Naaman pergi ke Israel dan bertemu dengan Elisa, maka dia pasti sembuh. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita membaca ayat ini, anak perempuan ini seolah-olah tidak berpikir panjang, ya. Entah ini nanti Naaman ini kalau pergi ke Israel akan ditangkap oleh tentara Israel, atau Naaman ini ya akan mengalami masalah yang sangat rumit di sana nanti. Tetapi anak perempuan ini melihat bahwa Naaman harus bertemu dengan Elisa, mengalami kesembuhan, sehingga dia sungguh percaya bahwa di Israel itu ada Tuhan Allah. Nah, ini yang menjadi kesaksian dari seorang budak, ya, di rumah Naaman. Jadi dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, jadi tanpa kita beriman yang benar kepada Tuhan, maka kesaksian kita di dalam pelayanan itu akan dipertanyakan.
Karena tidak cukup kita hanya melayani karena kita tahu saja. Tetapi kita melayani karena kita meyakini apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu, siapa yang kita percaya itu benar-benar dapat dipegang kebenarannya dan itu benar-benar dapat dipercayai oleh setiap orang. Itulah sebabnya sampai hari ini kita melayani Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita katakan ada keselamatan karena kita meyakini hal tersebut. Dan ini juga yang dialami oleh anak perempuan ini di zaman Perjanjian Lama. Dia memperkenalkan tentang Allah Israel melalui kesaksiannya dengan keyakinan imannya yang teguh bahwa Allah itulah yang akan berkarya melalui hambanya Nabi Elisa. Maka sampai hari ini pun kita juga melakukan hal yang sama. Bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam nama itu kita juga bersaksi dan menyatakan kebenaran bahwa tidak ada nama lain. Ya, Petrus katakan di dalam Kisah Para Rasul, di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi kesungguhan iman itu akan mendorong kita untuk bersaksi, ya, tentang kebesaran Tuhan Allah yang kita sembah. Dan ini yang dilakukan oleh seorang pelayan perempuan, lebih tepatnya seorang yang menjadi pelayan karena dia diperbudak atau ditawan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita membaca ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa anak perempuan ini adalah seseorang yang tidak terpuruk dengan masalah yang dia hadapi. Ya. Kenapa saya katakan dia mengalami masalah? Ya jelas karena dia ditawan, dipaksa, ya, karena ditangkap, ya di situ dibilang, ditangkap oleh segerombolan orang Aram, ya, yang kemudian menawan dia sehingga akhirnya dia sampai ke rumah Naaman itu dan menjadi pelayan di sana. Bukan dia datang ke Aram itu dengan sukarela, ya. Jadi sebagai seorang tawanan itu bukan hal yang enak, ya. Kalau kita melihat orang yang masuk penjara saja, itu tidak ada yang mau masuk di sana, bahkan maling sekalipun ya, dia mencuri, itu dia tidak akan mau mengaku mencuri gitu ya, kecuali dia dipaksa dan ditangkap oleh polisi, lalu ada bukti dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa dia mencuri, maka dia bisa dimasukkan ke penjara. Tapi kalau dia bisa memanipulasi apa yang dia lakukan dalam pencuriannya itu, kemungkinan besar sulit untuk memasukkan dia ke penjara. Ya, karena memang tidak ada seorang pun yang ingin masuk penjara seperti zaman sekarang ini. Tanya aja, tidak ada maling itu mau masuk penjara. Kalau boleh dia mau mencuri, tapi dia tidak mau masuk penjara. Nah, apalagi orang merdeka seperti anak perempuan ini, tidak mungkin dia ingin menjadi budak, menjadi pelayan yang bekerja bagi orang Arab. Jadi ini situasi yang sulit. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, budak itu adalah milik majikannya, dia tidak punya hak apa-apa atas hidupnya. Dia harus melayani tuannya, dia harus hidup di bawah belas kasihan tuannya. Kalau dia berbuat yang macam-macam, maka itu akan mengancam nyawanya sendiri. Maka saya bisa katakan, kalau dipikir-pikir anak perempuan ini bisa saja sakit hati kepada orang Aram, apalagi kepada keluarga Naaman. Kalau misalkan dia diperlakukan lebih tidak baik lagi, ya ini kan sesuatu yang menyakitkan, ya bisa dikatakan kemalangan hidup, ya. Dia bisa saja menyimpan kepahitan di dalam hatinya, sehingga dia bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarganya, kok tidak tahu dia sampai diculik, ditawan oleh orang asing, gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh anak perempuan ini, menunjukkan bahwa ketika dia ditawan di tanah asing, ya, di negeri Aram, ada pemeliharaan Tuhan untuk dia. Ya, pemeliharaan itu tidak mungkin, ya, dialami oleh orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan alasan yang pertama tadi saya bilang,
dia dapat bersaksi ya karena dia sungguh beriman kepada Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu dia mengalami pemeliharaan Tuhan dan disayangi rupanya oleh keluarga Naaman, sehingga dia tidak terpuruk di dalam masalah sebagai seorang budak atau tawanan, tetapi justru dia bersaksi, menjadikan kesempatan sebagai seorang pelayan itu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, jadi dia tidak fokus kepada masalah hidupnya, karena dia sedang mengalami penawanan, menjadi seorang budak, menjadi seorang pelayan, melakukan pekerjaan yang rendah pada zaman itu. Tetapi justru kesempatan itu dia gunakan untuk menyatakan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, seringkali kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada masalah kita, fokus kepada hal-hal yang tidak perlu di sekitar kita. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu, ya. Sehingga ketika kita membicarakan hal-hal yang penting seperti itu, orang menganggap itu omong kosong, ya. Jadi inilah yang seharusnya kita miliki, bahwa iman kita kepada Tuhan Allah itu membuat kita tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Karena yang terpenting di sini adalah iman kita kepada Tuhan itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap persoalan, pergumulan hidup, dan lain sebagainya. Karena apa? Kadang-kala Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi karena ada maksud-maksud tertentu. Dan saya yakin bahwa anak perempuan ini diizinkan Tuhan untuk pergi ke negeri Aram dan harus ditawan sebagai seorang budak. Justru melalui ini dia dipakai oleh Tuhan sebagai saksi bagi keluarga Naaman. Karena posisi Naaman ini sangat penting, yakni seorang panglima perang, bahkan dikatakan seorang pahlawan bagi orang Aram. Berarti pengaruhnya sangat besar. Ya. Jadi menceritakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ia menjadi saksi karena kesaksiannya itu dapat dipercaya, ya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, dia adalah seorang pelayan yang dipaksakan untuk datang ke negeri itu bukan atas kehendak sendiri. Maka kalau dia berfokus kepada masalah, dia tidak akan dapat bersaksi tentang Tuhan Allah Israel yang hidup itu kepada keluarga Naaman. Tetapi justru kalau kita membaca perkataannya ini dapat dipercaya oleh keluarga. Sedikit orang yang dapat dipercaya perkataannya, ya. Banyak orang yang hari ini ngomongnya A, besok karena ada sesuatu dan lain hal bisa berubah jadi B, C, dan lain sebagainya, ya. Tidak dapat dipercaya perkataannya, apalagi sikapnya, ya. Tetapi anak perempuan ini, ya, walaupun dia masih sangat muda, tetapi karena imannya kepada Tuhan, karena keteguhan hatinya menghadapi pergumulan hidup, ya, dia dapat dipercaya, dia menjadi saksi. Ya. Bukan hanya keluarga Naaman yang percaya dengan perkataan anak ini, tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat selanjutnya di situ, bahkan Raja Aram sekalipun percaya kepada perkataan seorang pelayan. Ya. Sesuatu yang kontras ya dengan situasi pada zaman itu. Orang-orang tentu akan mendengar perkataan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, ya. Itu sesuatu yang wajar ya, kalau orang berkedudukan tinggi berbicara kepada seorang raja, lalu raja itu mendengarkan perkataan itu.
Tetapi ini berbeda, seorang pelayan berbicara kepada majikannya dan majikannya itu mendengar, bahkan majikannya mengatakan hal tersebut kepada penguasa yang lebih tinggi dan penguasa itu juga percaya perkataan seorang pelayan itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kesaksian anak perempuan itu bisa dipercaya, bisa dipegang, ya. Nah, ini bersesuaian dengan apa yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Kalau kita orang percaya itu setia dalam perkara-perkara, maka hal-hal yang besar pun Tuhan dapat lakukan, ya. Dipercayakan untuk hal-hal seperti itu. Dan ini menjadi contoh bagi kita, ya. Bagi kita semua secara khusus teman-teman mahasiswa yang masih sangat muda, ya. Ya, jangan menganggap karena diri kita masih muda, kita selalu bertoleransi dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian yang sering kali kita anggap biasa untuk dilakukan. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh seorang gadis muda ini, ya. Dia dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakannya. Sehingga ketika dia bersaksi, semua orang mendengarkan apa yang dia lakukan. Maka hal yang sama pun Paulus sampaikan kepada Timotius, walaupun engkau muda, hendaklah menjadi teladan dalam kasihmu, dalam perbuatanmu, tingkah lakumu, dikatakan seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh gadis muda ini. Ya, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini. Jadi dia melakukan segenap pekerjaan di rumah Naaman itu penuh tanggung jawab. Ya, sehingga mereka melihat apa yang dia lakukan itu, mereka menjadi percaya. Ya, sekali lagi saya katakan, tidak banyak orang di zaman sekarang ini yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan itu sesuatu yang mahal. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hendaklah kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dapat dipercaya oleh orang lain. Sehingga ketika kita bersaksi, kesaksian kita itu dapat diterima dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, tentu anak perempuan ini adalah orang yang memiliki belas kasihan. Ya. Kalau dia tidak memiliki belas kasihan kepada tuan dan nyonyanya, maka tentu dia tidak akan membicarakan tentang penyakit tuannya ini bagaimana caranya supaya sembuh. Kenapa? Sakit kusta ini adalah aib, ya, di zaman itu. Jadi sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga Naaman. Ya, kan. Kalau bagi orang Yahudi itu biasanya sakit kusta itu disebabkan karena dosa. Kalau kita membaca di sepanjang Perjanjian Lama, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang menakutkan, ya, penyakit yang benar-benar penyakit parah, ya, pada zaman itu. Nah, karena melihat penyakit tuannya ini, maka anak perempuan yang menjadi pelayan ini berbelas kasihan. Oh, kasihan tuanku ini. Bagaimana caranya supaya dia sembuh? Jadi itu yang dipikirkan oleh gadis kecil ini. Ya. Maka dia menyarankan agar Naaman pergi ke Israel. Ya. Karena dia percaya bahwa seperti dia mengasihi Naaman, maka hamba Tuhan, ya, Elisa di sana pun pasti akan berbelas kasihan kepada Naaman ini. Ya, sehingga oleh kehendak Tuhan, pada akhirnya kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Naaman ini boleh disembuhkan. Jadi dari keempat hal yang dimiliki oleh anak perempuan ini sebagai saksi, ya, bagi keluarga Naaman, ya, tentu seperti saya katakan tadi, bahwa dia adalah seorang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada masalahnya. Dia orang yang dapat dipercaya kesaksian hidup sehari-harinya, dan dia memiliki belas kasihan sebagai anak Tuhan. Sehingga inilah yang mendukung dia untuk menjadi saksi. Nah, dari
kehidupan anak perempuan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman mahasiswa yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa setiap hal dalam hidup kita itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita menyaksikan kebesaran Tuhan, menjadi kesempatan bagi kita melayani Tuhan. Entah dalam situasi sakit, senang, ada masalah, ada apapun, kita tidak boleh melupakan bahwa tanggung jawab kita di dalam iman adalah kita tetap menyaksikan kebesaran Tuhan dan melihat bahwa masalah-masalah yang terjadi itu adalah batu loncatan yang Tuhan berikan supaya kita naik level, menjadi semakin dewasa dalam iman, bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Jadi setialah melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, ya. Anak perempuan ini hanya bicara saja. Tuhan pergi saja ke Israel, temui nabi yang namanya Elisa, maka Tuhan akan sembuh. Dia hanya bicara yang singkat, tetapi pembicaraan yang singkat itu mempengaruhi hidup Naaman dan keluarganya. Jadi apa yang kita saksikan dalam hidup kita? Hal kecil apa yang kita mulai lakukan bersama-sama dengan Tuhan dari sekarang ini? Lakukan itu dengan komitmen, ya, dan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua untuk melangkah di sepanjang hari ini, bahwa kalau Tuhan bisa memakai seorang budak, apalagi kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga akan dipakai lagi lebih jauh oleh Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.